Batuknya mulai dari kapan? Oh, udah 2 hari ya. Oh, ada meler-meler juga. Suka bersin-bersin ya, pagi-pagi ya. Duh, kasihan sakit tenggorokan juga. Oke, ya. Nanti berarti anaknya dikasih puyer aja ya. Cepat sembuh. Halo dokter. Wow, bombastis ya resep batuk pilek untuk si pasien anak. Eits, tapi pemberian obat kayak gini nggak bener loh. Dan hitungannya udah jadi polifarmasi obat. Buat yang belum kenal term polifarmasi obat, saya jelaskan dulu ya. Polifarmasi itu maksudnya penggunaan 5 jenis obat atau lebih yang berbeda kandungan zat aktifnya secara bersamaan. Nah, kasus polifarmasi obat tuh sering terjadi waktu meresepkan obat buat anak-anak. Karena biasanya pasien anak itu dikasih obat-obatan orang dewasa, cuman dikecilin aja dosisnya sesuai dengan usia dan berat badan anak. Atau misalnya karena bentuk sediaan obatnya nggak ada yang cocok buat anak-anak. Udah obatnya banyak, terus ada persepsi kalau anak susah minum obat kalau diminumnya satu-satu. Jadi diberikanlah obat racikan buat si anak. Nah, studi-studi udah nunjukin kalau kasus polifarmasi kayak gini actually paling sering ditemui pada anak-anak berusia 1-7 tahun. Dan biasanya untuk pengobatan keluhan saluran pernafasan, alergi, gangguan saraf, atau keluhan pencernaan. Studi lain bilang, ada loh 12% anak yang mendapatkan lebih dari 10 obat dalam satu kali konsultasi setiap tahunnya. Padahal ini kan bahaya banget ya. Soalnya polifarmasi itu meningkatkan efek samping obat, interaksi antar obat, dan juga bisa bikin medication error. Udah gitu tentunya meningkatkan biaya pengobatan dan menyebabkan morbiditas serta mortalitas pasien. Dan juga ya banyaknya jumlah obat yang diminum itu justru bikin pasien nggak patuh berobat loh. Jadinya pasien malah nggak minum obatnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bahaya polifarmasi obat pada anak, saya mau kasih kabar baik dulu nih. Sekarang, mahasiswa kedokteran sudah bisa akses website dan aplikasi Alomedika loh. Yuk kasih tahu teman-teman mahasiswa untuk buka Alomedika sekarang. Coba deh, kita lihat kasus pasien anak tadi. Ini beneran based on kejadian nyata loh. Coba kita lihat deh kandungan obatnya. Nih, dari sini kita bisa lihat si anak dikasih double antihistamin. Udah gitu dikasih pseudoephedrine dan Ambroxol yang on its own aja nggak direkomendasikan buat anak yang kurang dari 2 tahun. Apalagi kalau digabung kayak gini. Kan kita udah tahu kalau anak-anak yang batuk tuh nggak usah dikasih macam-macam obat. Terus ada juga salbutamol di puyer ini. Padahal kemarin kita udah belajar kalau salbutamol oral itu banyak efek samping dan emang nggak efektif. Jadi udah nggak boleh lagi dikasih. Kacaunya lagi, anak 1 tahun 4 bulan ini dikasih steroid pula. Ingat dok, risiko efek samping obat-obatan ini apalagi digabung jadi satu, itu jadi banyak banget loh. Contohnya si metilprednisolon. Penggunaan steroid pada anak-anak itu beresiko menghambat pertumbuhan si anak. Udah gitu, kalau dokter periksa efek samping yang bisa muncul akibat konsumsi obat-obatan ini, kayak cetirizine, pseudoephedrine, tripolidin, ambroxol, dan salbutamol, ini semua bisa menyebabkan efek samping gastrointestinal, kayak mual dan muntah. Salbutamol dan pseudoephedrine ini kan juga bisa bikin palpitasi ya, jadi anaknya yang ada malah jadi rewel. Nah, bayangin deh, kasihan kan anaknya, bukan sembuh malah sakitnya makin parah. Lagian ya, obat puyer itu seringkali dosis antar bungkusnya nggak konsisten. Jadinya efek obat dan efek sampingnya itu nggak bisa kita prediksi. Terus kalau sampai anaknya alergi atau mengalami reaksi obat, nah, ini kita nggak bisa tahu obat yang mana. Soalnya kan semua udah kecampur. Tuh, bahaya banget kan dok? Udah deh, daripada begini lebih baik dokter kasih madu aja. Kan udah terbukti efektif dan aman. Ingat sekali lagi, kalau kebanyakan kasus anak yang batuk akut itu bisa sembuh sendiri. Cuman dokter perlu komunikasikan pada orang tua si kecil. Apa aja sih tanda-tanda bahaya pada batuk anak? Yang dokter bisa baca melalui link di artikel description box. Sip, semoga bermanfaat ya. Like video ini dan share ke teman-teman dokter dan pasien juga.
Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dokter up to date dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.